Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa sama-sama belajar secara online. Ya, semoga ini merupakan pengalaman yang berharga buat kamu. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kita awali dulu dengan baca Al-Fatihah buat diri kita, orang tua kita, guru-guru kita. Semoga yang sakit Allah kasih sehat, teman-teman kita, orang tua kita, Allah ampuni dosanya semuanya, Allah berikan kebaikan dunia akhirat, serta pembelajaran kita hari ini dikasih kemudahan. Ala hadiniat wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, sekarang materi kita hari ini adalah tentang bab selanjutnya. Bisa kelihatan di layar utama? Coba dicek. Ada Pak. Ada ya. Ya. Oke. Jadi materi hari ini adalah tentang kuseimbangkan dunia akhirat dengan usaha dan ibadah. Nah, ini materi bab terakhir kita sebenarnya di semester 2 ini. Nah, itu ya. Sekarang kita lihat dulu. Manakah yang lebih penting antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat? Nah, kadang kan kita masih bingung tuh. Apakah yang penting itu akhirat gitu, ataukah yang penting dunia? Apakah yang harus didahulukan itu akhirat atau dunia? Jadi manakah yang lebih penting antara kehidupan dunia dan di akhirat? Insyaallah hari ini kita akan mempelajari materi itu. Mudah-mudahan teman-teman udah baca bahan-bahan yang kemarin Bapak kirim di grup ya. Selanjutnya, nah, kehidupan di dunia kita harus dulu tahu apa sih kehidupan di dunia. Ini hubungannya sama segala sesuatu yang berkaitan dengan hal yang kita lakukan, yang kita rasa, dan kita alami selama hidup di dunia. Jadi kehidupan dunia apa sih sebenarnya? Ya semuanya. Kita tidur, kita makan, kita kerja. Nah, itu kan yang kita alami, yang kita rasakan. Sedih, bahagia, sengsara, senang. Nah, itu bagian dari kehidupan di dunia. Yang kita alami musibah, nikmat, kejutan, kebahagiaan. Nah, itu juga kehidupan di dunia. Nah, kalau kehidupan di akhirat apa? Kalau kehidupan di akhirat, segala sesuatu tentang keadaan kita nanti di akhirat. Nanti kita apa yang dilakukan di sana. Kayak contoh, kita kan dengar kalau kita masuk surga kita dapat kenikmatan yang banyak. Nah, pasti yang kita lakukan itu kan hal-hal yang hubungannya dengan kenikmatan, yang bikin kita senang, yang kalau dirasakan itu ya pokoknya bahagia lah. Terus ada juga kehidupan kita di akhirat. Kalau di neraka itu isinya sengsara semua. Aktivitasnya ya katanya disiksa,
ya Allah mengirimkan malaikat yang akan apa ya bahasanya, membalas semua dosa-dosa kita di dunia dengan siksaan. Dan pastinya kalau di akhirat kan digambarkan kita kehidupannya tidak enak sama sekali. Nah itu kita harus tahu dulu kehidupan dunia dan di akhirat. Setelah kita tahu, balik lagi ke yang tadi, sebenarnya manakah yang lebih penting antara kehidupan di dunia dan di akhirat? Nah, untuk menjawab itu langsung saja sederhana, Bapak akan kasih kasus nih. Kasih kasus, ada 3 kasus. Kasus pertama adalah seorang pedagang yang sangat semangat mengejar harta, tapi dia sering melalaikan sholat. Mungkin kamu sering lihat ya, tukang bakso itu dagang tuh nggak berhenti, pembelinya ada terus, tapi kamu perhatiin, kayaknya kok nggak pernah sholat, tapi sugih, kaya, mobilnya banyak. Nah itu kasus pertama. Kasus kedua, ini kebalik, seorang yang rajin ibadah, dia keluar rumah untuk dakwah meninggalkan istri dan anaknya di rumah. Ada nggak ya kayak gitu? Ada. Nah, jadi sebagai contoh, Bapak pernah dapat fenomena seperti ini. Dia tuh seperti ini. Saya hidupnya untuk berdakwah kepada Allah. Maka dari itu, ini waktu saya berdakwah menyebarkan agama Islam. Ada yang ngajar ngaji, ada yang ke daerah terpencil. Pergi aja. Ada yang 3 bulan, 40 hari. Tapi keluarga yang di rumahnya itu ya nggak dikasih bekal, nggak dikasih apa-apa. Itu kira-kira menurut kamu gimana? Nah, sementara yang di rumahnya itu mereka merasakan bahwa kata istrinya itu, ya nggak apa-apa, itu adalah dakwah suami saya, anaknya juga sama. Itu kasus kedua. Nah, ada lagi kasus ketiga, seseorang yang sangat kaya raya, dia punya istri, punya anak, terus punya rencana karena sugih, terus deket sama ulama. Nah ini mah dia kaya tapi Islamnya bagus lah, deket sama ulama. Nah dia ada rencana, nanti saya kalau wafat seluruh hartanya akan saya sumbangkan ke pesantren. Udah, keluarga mah nggak usah dapat harta lagi, sumbangin semuanya ke pesantren. Biar apa? Biar bekal di akhiratnya itu banyak dan tidak jadi dosa buat anak-anaknya kelak. Nah, ini ada 3 kasus ini. Sok, silakan kamu pilih salah satu daripada ketiganya. Nah, jadi jadikan itu masalah yang harus kamu selesaikan. Gimana cara menyelesaikannya? Menurut kamu itu baik atau tidak? Lalu yang kedua, kemukakan alasannya. Kalau bisa ada dasarnya, misalnya ada hadisnya, ada dalilnya, atau kata-kata ulama ya. Bebas, kamu mau pilih nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Nanti Bapak pilih 3 orang yang mempresentasikan ini. Ditulis ya, soalnya di buku tulis. Oke, waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan. Siva. Siva ada Siva? Anindya. Pilih yang mana Siva? Nomor 3. Ya udah, sok coba. Coba ya pelan-pelan lah. Jangan buru-buru ya menyelesaikannya ya. Bayangin, kamu jadi istrinya deh. Jadi kan kebayang. Ya, gitu ya. Sok dipelajari ya. Nanti kalau ada kesulitan boleh tanya-tanya ya. Marisa nomor berapa kira-kira? Nomor 2. Kalau ada kesulitan boleh tanya-tanya ya. Siapa nih?
Clarissa nomor berapa, Clarissa? Nomor 1, Pak. Clarissa nomor 1. Alhamdulillah. Sok coba dibayang-bayangin ya. Barangkali di sekitar kamu ada tukang dagang yang layanin deh, tapi nggak kerja, nggak sholat. Nah itu bagus nggak kira-kira. Nah ini ada strawberry. Firda, milih yang mana Firda? Siap, Oh, Pak. Oke, Nomor Firda 2. nomor 2. Siap. Pokoknya bayangin gini, dia itu izin sama kamu, misalnya kamu istrinya itu, papa mau berdakwah misalnya di NTT, kamu di rumah aja ya. Udah be, papahnya pergi, nggak ninggalin uang, nggak ninggalin apa. Itu ya, coba menurut kamu bagus. Sekarang dari masalah pertama. Masalah pertama, ada yang siap presentasi? Siapa? Siapa yang ambil masalah pertama? Oke, boleh. Aku. Siapa? Siapa atas nama siapa? Nabila. Oh, boleh Nabila, silakan. Nih, jadi kalau menurut aku, semangat mencari harta itu boleh, malahan bagus. Artinya orang itu rajin sama nggak males ataupun mau berusaha gitu, Pak. Tapi kalau sampai lalai sholat itu tuh jadi salah arah. Soalnya harta itu kan cuma hidupan dunia. Sementara sholat itu hubungan langsung kita sama Allah yang jauh lebih penting dari apapun. Iya. Jadi itu tuh kayak fondasi hidup kita, Pak. Mau sekaya apapun, kalau fondasinya goyah, semua yang bisa dibangun akan itu, Pak. Nah, Allah juga udah ngingetin di Al-Quran, jangan sampai kesibukan dunia bikin kita bisa ibadah. Nah, contoh dalilnya ada di hadis riwayat At-Tirmizi nomor 413 yang isinya itu amalan yang pertama kali dihisab atau diperiksa dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Jika sholatnya buruk, maka rusak pula seluruh amalannya. Udah, Pak. Mantap. Penjelasannya luar biasa. Ya. Sekarang yang masalah kedua. Siapa nih yang punya masalah kedua? Aku, Pak. Oh, boleh. Siapa? Jadi permasalahannya kan Firda. Ya, Firda. Boleh, Firda. Masalah kedua ini kan seseorang yang sangat rajin ibadah, terus dia keluar rumah buat berdakwah, terus meninggalkan anaknya di rumah. Menurut saya perilaku seperti itu kurang baik, Pak, karena serajin-rajinnya ia beribadah, tetap saja dia harus memenuhi kewajibannya sebagai suami dan ayah untuk menafkahi anak dan istrinya. Seharusnya ia mengimbangi kewajibannya yang ada di dunia, karena anak dan istri juga merupakan amanah yang harus dijaga, Pak. Ada dalilnya, Firda? Tadi tuh ketemu, Pak, dalilnya tuh dari hadis as-sahih itu, tapi aku lupa, Pak, namanya. Sok ingetnya aja penjelasannya kayak gimana. Pokoknya dia tuh kayak harus menafkahi istrinya, termasuk memberi sandangan, panganan, terus uang gitu, Pak. Pokoknya menafkahi aja. Jadi jangan sampai ditinggal gitu ya? Iya, walaupun jangan ditelantarkan. Dan telantarkan. Walaupun untuk akhirat ya? Iya. Iya, oke. Luar biasa, Firda. Mevi tadi mau komentar yang keberapa, Mevi? 1, Pak. Boleh, sok buat tambahan. Sok, silakan. Tadi kan soalnya kan seorang pedagang yang sangat semangat mengejar harta hingga sering melalaikan sholat. Nah, jawaban saya tidak setuju karena kalau Islam itu kan agama yang seimbang, Pak. Kita diperintahkan untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, bukan hanya memilih salah satunya saja.
Kalau kita hanya mengejar dunia, di akhirat nanti kita akan rugi karena terlalu mengejar dunia. Sebaliknya, kalau kita hanya mengejar akhirat, kita nanti tidak dapat bekerja, berdagang, dan belajar di dunia. Terus Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan bahagiamu dari kenikmatan dunia. Ya, oke. Ini bagus nih komentar paling kesimpulan. Iya, jadi tambah trompet deh. Iya. Terima kasih Mevi. Oke, jadi gini. Hidup di dunia memang cuman sementara. Dan semuanya yang kita miliki, yang kita lakukan pasti musnah. Tapi tidak sedikit pun apa yang kita lakukan di dunia kecuali akan berpengaruh di akhirat. Maka kata Nabi, beliau meminta kita untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, itu yang pertama. Refleksi yang kedua, kata Nabi, lakukan semua hal tentang urusan duniamu seakan engkau hidup selamanya. Artinya untuk memperjuangkan kehidupan di dunia, ya kita harus benar-benar maksimal. Ibaratnya gini, kalau kitanya mengelalaikan yang di dunia, sama aja kita tidak amanah. Allah kan kasih kehidupan di dunia. Kayak tadi, ada yang dikasih harta, ada yang udah nikah, istri dan anaknya. Itu kan amanah dari Allah. Makanya harus kita buat bahagia istri kita, anak kita, termasuk diri kita juga harus kita bahagia. Makanya nih, kalau ada teman-teman yang malas belajar nih, kamu misalnya kelas 8E, ada yang malas belajar nih, sama aja tidak amanah sama umur yang Allah sudah kasih. Makanya harus yang rajin, biar pada sukses, pada sugih, pada jadi orang sukses, bahagia dunia akhirat. Gitu. Nah, dan dilanjutkan, lakukan semua hal tentang akhirat seakan-akan engkau akan mati besok. Jangan sampai kebablasan, dagang terus, dagang, kerja, cari duit terus. Nah, sampai lupa sholat. Nah, itu baik di dunia tapi belum tentu baik di akhirat. Siapa tahu nanti wafatnya dalam keadaan tidak sholat. Kita sendiri kan sudah tahu, Bapak sering jelasin, kata Imam Ghazali, seseorang keadaan di akhiratnya itu tergantung bagaimana saat wafatnya atau sakaratul mautnya. Dan seseorang saat sakaratul maut itu bagaimana keadaan dia waktu di dunianya. Jadi kalau kita pengen akhiratnya bagus, ya matinya harus bagus. Kalau kita pengen matinya bagus, di dunia harus bagus. Nah, jadi harus seimbang dunia akhirat. Intinya ya kita harus tawazun. Tawazun itu hidup berimbang. Hidup berimbang antara dunia dan akhirat. Jadilah orang yang sugih, yang sukses, yang bahagia di dunia, cita-citanya dapat diraih. Terus saat wafatnya husnul khotimah, terus bisa masuk surga, dapat kebaikan, ketemu Allah Subhanahu wa taala. Iyalah enak kayak gitu ya. Nah, mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Warahmatullahi wabarakatuh. on